Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Mari Tuhan Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi setiap kami untuk mengenal Engkau lebih dan hidup di dalam hadirat-Mu setiap saat. Karena kami tahu Tuhan, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Karena kami tahu penebusan sudah terjadi di dalam hidup setiap kami. Mari Tuhan, berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau lebih melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, turunkan sekarang urapan-Mu Tuhan, untuk kami boleh mengerti apa yang Engkau akan sampaikan buat setiap kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Siapa yang tahu bahwa tahun ini di Israel setiap pergantian tahun itu kita sekarang mulai tanggal 23 September itu memasuki Yobel, tahun Yobel. Mungkin semua saudara sudah tahu itu ya. Jadi Yobel adalah tahun ke-50. Tetapi sebelum tahun ke-50 ada tahun-tahun yang dilewati. Bahkan hukum Israel di dalam Imamat 25 mengatakan bahwa setiap tahun ke-7 itu tidak boleh bekerja. Tanah itu harus mengalami sabat. Sabat atau bahasa Ibrani-nya dikatakan semitah atau berhenti. Dan tahun depan itu adalah sabat tahun ke-7 yang ke-7. Jadi tahun ke-49. Nah, tahun berikutnya mulai tanggal 23 September itu tahun Israel itu 5776. Sekarang 5775. Itu memasuki tahun Sabat. Kita tahu bahwa pada waktu Tuhan Yesus itu berjalan di muka bumi sebagai manusia, bangsa Yahudi atau ahli-ahli Taurat selalu bicara, kamu nyembuhkan kok di hari Sabat, jangan di hari Sabat. Hari lain kan ada untuk waktu bekerja. Tetapi, apa yang Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, Bapakku bekerja, sehingga aku pun juga bekerja. Apa yang berhenti, Tuhan firmankan kita masuk perhentian, justru Allah yang bekerja. Dan ini menjadi prinsip kerajaan Tuhan. Makanya Tuhan ngomong di dalam Ibrani pasal yang 4, aku bersumpah, kamu tidak akan masuk ke tempat perhentianku, karena kamu gak mendengarkan aku, gitu loh.
Tetapi itu buat orang lain, buat bangsa Yahudi yang pada zaman itu. Tetapi buat saudara dan saya harus mengerti, kitalah orang-orang yang dipanggil masuk perhentian Tuhan, di mana Tuhan bekerja melalui dan di dalam hidup kita. Itu lebih daripada apa yang kita bisa kerjakan, termasuk bisnis kita, termasuk segala hal. Itu Tuhan mau mengerjakannya. Oleh sebab itu dikatakan ada tempat perhentian. Nah, sekarang saya mau mulai dari tahun 1917. Jadi tahun 70 Masehi itu Israel itu dibumi hanguskan oleh Romawi, Jenderal Titus. Dan sejak itu, bahkan sebelum itu di pembuangan di Babylon, itu Israel, bangsa itu mengalami pencerai-beraian sampai ke ujung bumi, saudara, sampai ke seluruh dunia bercerai, diserakan. Itu yang namanya diaspora. Dan paling nyata itu tahun 70, Yerusalem dihancurkan, Bait Allah dihancurkan, bangsa itu entah kemana gitu. Sampai sekarang bangsa Israel itu di Amerika ada sekian juta, di Rusia sekian juta, di Perancis sekian ratus ribu, dan sampai seluruh dunia. Itu namanya diaspora. Dan untuk tahun Yobel nanti yang akan datang mulai tahun 23 September 2015, itu adalah Yobel yang ke-70. Saya bukan ahli sejarah atau Alkitab untuk bisa menjelaskan kepada saudara dalam satu seminar. Ini bukan seminar, ini hanya sebagai bridging, penjembatanan. Tetapi saudara, kita akan mulai belajar, kita akan melihat di dalam Daniel 9 lebih dahulu, ayatnya yang ke-24. "70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus." Ada 6 poin di situ. Dan ini semua tidak bisa tidak, kecuali menghapuskan dosa itu hanya bisa oleh bayar daripada Yesus Kristus, Tuhan mati di kayu salib. Artinya apa? Artinya, mungkinkah tahun 2015 ke sana itu seluruh Israel akan menerima Yesus sebagai Mesias? Dan dikatakan untuk melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan. Kan dulu bangsa Israel membawa kambing domba untuk apa? Korban salah, untuk apa? Itu semua adalah bayangan, gambaran dari korban yang sebenarnya, yaitu oleh Yesus Kristus Tuhan. Dan menggenapkan penglihatan dan nabi, untuk mengurapi yang maha kudus. Itu semua tidak akan pernah bisa dilakukan kecuali melalui pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus. Mereka sekarang ibadahnya bukan seperti orang Islam. Dan ini adalah suatu tanda-tanda. Sebab setelah dicerai-beraikan, saudara, itu mereka akan kumpul kembali di negara Israel itu. Jadi tahun 1917 itu adalah peristiwa Perang Dunia Pertama. Tahun 1914 sampai 1917-18, kira-kira begitu. Pada waktu itu sekutu dan Inggris dan sebagainya berperang. Salah satu musuhnya adalah Jerman. Dan orang Yahudi itu kan sudah terpencar kemana-mana, termasuk ke Inggris. Orang Yahudi yang menemukan kimia untuk bahan bom pada waktu itu, campuran asam asetat, itu adalah orang Yahudi. Sehingga Inggris pada waktu itu dia bisa membuat bom untuk bisa membom Jerman. Akhirnya Jerman dikalahkan.
Raja Inggris pada waktu George kelima, dia berkata melalui menteri luar negerinya, siapa, Balfour, dan dikatakan, dia Balfour ngomong sama ketua perkumpulan Yahudi yang ada di London, namanya Rothschild. Dia ngomong begini, karena kami tuh merasa utang budi. Ada orang yang menemukan bahan ini dan itu orang Yahudi. Sekarang saya mau ngomong, kamu mau tanah di mana? Sebab kamu tuh nggak punya tanah. Kamu nggak punya satu bangsa tapi nggak punya tanah. Gitu. Dan Rothschild ngomong pada waktu itu, saya mau Palestina. Hah? Kok Palestina? Gitu loh. Ya memang kami itu tanah yang dijanjikan Tuhan di situ, di mana kami pernah ada dulu, tumbuh dan sekarang bercerai, itu kami mau situ. Akhirnya mau nggak mau, Balfour membuat deklarasi sehingga Inggris secara legal, karena Inggris waktu itu tuh menguasai hampir seluruh dunia, semua jadi jajahan Inggris. Waktu itu ya salah satunya ya kan waktu zaman itu tuh mungkin kayak Dominion, kayak Malaysia kan dulu pernah kan, Singapura semuanya itu. Dan akhirnya itu diberikanlah surat. Dan sejak itu banyak orang Yahudi kembali ke Palestina. Dan tahun 1917 adalah tahun Yobel. 50 tahun setelah itu adalah tahun 1967. Itu di mana Yerusalem Timur dan Yerusalem Barat itu direbut oleh Israel. Jadi dia punya satu kekuatan, tanah kayak ibu kotanya dikuasai. Jadi sudah dapat sertifikat, sudah dapat tanah. Sekarang yang terjadi apa? Mereka membangun yang disebut pemukiman Yahudi. Dan bagaimanapun kita tahu ekonomi dunia itu dipegang oleh bankir-bankir Yahudi. Yaitu keluarga Rothschild turun-turunnya. Itulah orang-orang kaya. Bahkan di Amerika pun yang megang ekonomi kekuatan itu orang Yahudi. Duitnya pada kemana? Salah satu duitnya adalah untuk membawa kembali bangsa Yahudi yang tercerai masuk ke tanah perjanjian. Kita lihat Yehezkiel 20 ayat 34. Yehezkiel 20 ayat 34, aku akan membawa kamu keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung dan amarah yang tercurah. Ini sedang digenapi. Itu yang terjadi. Nah, Pak, kaitannya apa? Bapak ngomong itu kan di sana, Pak. Enggak, ada kaitannya, saudara. Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-11. Roma 11 pasal 20 ayat 25. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ini menjadi rahasia. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Yang tadi tulis untuk mengakhiri segala kefasikan. Nah, ayat 25, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, siapa bangsa lain yang menerima keselamatan karena ketegaran Yahudi? Saudara dan saya.
juga bangsa lain di seluruh dunia, itu ada keselamatan mereka. Tetapi ini ada waktu dan limitnya. Ini yang disebut nanti gelombang lawatan akhir zaman. Ada tuaian raya. Sampai genap semua jumlah itu digenapi. Setelah itu apa? Setelah itu anugerahnya pindah ke bangsa Yahudi. Kita akan lihat di dalam ayat yang ke-11. Roma 11 ayat 11. Oh maaf. Ayat 15. Roma 11 ayat 15. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi, artinya saudara dan saya didamaikan, betul? Dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang? Tesalonika mengatakan demikian, supaya kita mengerti bahwa kita yang masih hidup sekali-kali tidak mendahului mereka yang sudah meninggal. Tesalonika 5 dikatakan, pada waktu bunyi sangkakala ditiup, maka Tuhan akan datang di angkasa. Kita yang masih hidup, maka kita akan dirubahkan tubuhnya seperti tubuh kemuliaan Tuhan. Tetapi mereka yang meninggal akan dibangkitkan lebih dahulu, dan kita bersama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan. Jadi benar gak di dalam Roma 11 ayat 15 tadi, penerimaan mereka itu berarti apa? Kebangkitan orang mati. Nah, ini yang akan terjadi. Ini yang sedang terjadi. Jadi hari-hari ini kita memasuki hari-hari terakhir, mempersiapkan kedatangan Tuhan, mempersiapkan lawatan besar keselamatan bangsa-bangsa. Itu semua akan jadi satu terjadi. Tetapi yang hari kemarin aja, saudara dengar televisi satu negara mulai bangkrut, Yunani bangkrut, ya kan? Hari ini saya dengar posting, justru pengulas ngomong gini, Yunani ini dampaknya kecil. Mungkin saudara juga bakal dapat itu. Yang justru diwaspadai adalah Cina. Cina ini ekonominya down sampai hampir 30% dari pernah dia puncaknya. Kalau Cina ngalamin begitu, itu dampak dunia lebih besar. Dunia sedang memasuki one world, saudara. Hari ini saya dengar di posting juga, di Tangerang yang gubernurnya Rano Karno, itu ada direncanakan dibangun microchip terbesar di dunia. Jadi ini yang sedang terjadi. Ini yang sedang terjadi. Bahkan kalau saudara tahu, mengerti tahun Shemitah atau tahun Sabat, Shemitah itu bahasa Ibrani dari Sabat, itu adalah tahun ke-7. Setiap tahun ke-7 Tuhan menggoncang ekonomi dunia. Tujuannya apa? Supaya kekayaan bangsa-bangsa mengalir kepada Yahudi. Kita lihat di dalam Hagai 2 ayatnya yang ke-5 lebih dahulu. Dikatakan sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Yang penting ada Roh Allah. Itu kuncinya. Jangan takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir,
maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaanku lah perak dan kepunyaanku lah emas. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan tadi ayat kelima adalah sesuai dengan janji yang kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari. Apa sih janji apa yang Tuhan ngomongin? Kita akan lihat salah satunya. Banyak ayat ngomongin, tapi salah satunya adalah di dalam Keluaran 31 ayat 16. Dikatakan, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian. Kalau saudara buka search di Imamat, mulailah dengan kata merayakan hari gitu, maka itu keluar Imamat berapa? Yuk kita lihat dulu deh. Imamat 25 ayat kedua. Imamat 25, boleh saya baca ayat 1 aja. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi kamu, bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, 6 tahun lamanya engkau harus merintangi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi dan kebun anggurmu jangan kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternak-ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana, dan bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklukkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kamu. Ini salah satunya. Banyak ayat yang mengatakan bahwa kamu harus merayakan. Kamu harus merayakan. Saudara ingat Tetra Blood Moon? Tetra Blood Moon ini yang terakhir itu bertepatan dengan hari raya Yom Sukot ya, Pondok Daud ya. Sebelumnya Paskah dan sebagainya. Jadi ternyata di hari raya orang Yahudi itu orang Yahudi diam Sabat, tapi Tuhan yang membuat perkara-perkara dunia ini, memindahkan kekayaan bangsa-bangsa kepada tanah air Yahudi. Contohnya tahun 2001 peristiwa Twin Tower, 2 pesawat menabrak Twin Tower WTC, ya kan? Itu tanggal 11 ya. Tapi di tanggal 16 itu ekonomi kolaps, Amerika kolaps. Stock market turun 7%. Itu tahun 2001. Tahun ke-7, tahun Semitah, tahun Sabat. Tahun 2008 itu Lehman Brothers. Banyak sekali terjadi bank-bank pada bingung. Karena apa? Kayak ekonominya hancur merosot. Kenapa? Untuk bisnis properti mereka nggak pada bisa bayar semua.
tahun 2008. Dan next 7 tahun, tahun 2000, mereka semua menanti ini. Tetapi buat saudara dan saya, tadi dikatakan, Rohku ada di antara kami. Jangan takut. Sebab sejarah juga menyatakan, pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka meminta emas perak kepada tetangganya, saudara. Berbisik di telinga mereka, berikan emas perak. Dan entah gimana, itu orang Mesir memberi emas dan perak. Artinya apa? Tuhan ada hitungannya semua. Ada hitungan. Dan ini yang saudara harus ngerti. Waktu bangsa Israel di Mesir tinggal, semua di Mesir kena tulah. Di Goshen ada tulah? Tidak. Nah, yang saya mau katakan, kita harus tinggal di mana? Menurut saya, tanah perjanjian yang kita harus duduki itu tidak jauh dan bukan di luar saudara. Tanah perjanjian yang saudara harus masuki itu adalah manusia batinnya kita, manusia roh kita yang sudah dilahirkan kembali bersama Kristus Yesus Tuhan. Di luar itu adalah daging. Kita lihat di Kolose pasal yang ketiga. Ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Terus cari kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam. Waktu Yesus, Petrus, Yakub, Yohanes, dan satu lagi siapa? Yakobus pergi ke puncak gunung, ya kan? Tiba-tiba Yesus menyatakan kemuliaannya, pakaiannya berkilo-kiloan, sampai Petrus tercengang dan akhirnya, mari kita dirikan tenda di sini. Ngapain kita ke dunia lagi sih gitu? Dia melihat sesuatu yang luar biasa. Di hadirat Tuhan itu adalah tempat persembunyian saudara dan saya dari semua yang akan menimpa dunia. Mazmur 91 ngomong apa? Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata. Tetapi kunci dari semua Mazmur 91 adalah ayat pertama. Orang itu duduk dan bermalam. Artinya apa? Bukan cuma sebentar keluar lagi. Duduk dan bermalam. Dia tinggal di situ terus. Maka dia akan berkata, walau 1000 orang rebah di sisi kiriku, di sisi kanan, aku akan diam. Ini manusia batinnya kita. Saudara percaya itu? 1 Yohanes 3 ayat 9. Apa dikatakan? Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat, tetapi benih ilahi tetap ada di dalam, dan ia tidak dapat berbuat karena ia lahir dari.
Saudara tahu, Kristus 1 Korintus 15 ayat 45 dikatakan, Adam yang pertama menjadi makhluk yang hidup, tapi Adam yang kedua menjadi apa? Roh yang menghidupkan. Dan roh itu menyatu dengan roh kita, sehingga kita bisa memanggil Allah itu ya Aba dan Bapa. Kristus di dalam saudara. Bentuknya seperti apa sih? Gantengnya seperti ini, saudara. Kalau saudara pergi ke rumah duka dan saudara melihat saudara, teman atau siapa berpulang, itu hanyalah tanah liat. Tetapi dalamnya nggak ada apa-apanya, saudara. Dari debu kembali menjadi, itu waktu Adam jatuh dalam dosa, dia katakan, engkau akan berpeluh, engkau akan susah. Yang perempuan melahirkan susah, engkau adalah debu kembali menjadi, itu kutuk. Tetapi Yesus sudah menebus kutuk di kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Yesus Kristus telah membuat ini supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa. Oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Jadi the real you, engkau yang sebenarnya adalah roh yang sudah dibangkitkan bersama Kristus. Cantiknya seperti istri saya. Jadi roh istri saya itu seperti istri saya. Ada rambutnya ya bentuknya kayak gini. Roh saya itu gantengnya seperti ini, saudara. Gitu. Ada rambutnya keriting-keriting kayak gini. Saya nggak tahu pakai kacamata apa enggak, saya nggak tahu. Nah, real you itu roh. Saudara adalah roh, mempunyai jiwa dan tinggal dalam sebuah tubuh. Waktu Adam dan Hawa jatuh karena memakan buah yang dilarang untuk dimakan, terus Tuhan datang pada waktu sejuk ngomong, Adam, di mana engkau? Apa yang dilakukan? Mereka bersembunyi. Mereka bersembunyi dan apa? Aku takut. Kenapa takut? Aku telanjang. Yang ngomong telanjang siapa? Apa sebelumnya dia pakai pakaian? Enggak. Sebelumnya juga telanjang, tetapi tidak merasa telanjang. Karena apa? Ditutup dengan kemuliaan Tuhan. Ini yang saudara harus tahu. Dunia sedang mengalami sesuatu apa? Tapi kalau hidup dalam hadirat Tuhan, ada yang menutup engkau sehingga tidak bisa ditembus. Yesus adalah tempat perlindungan kita. Amin. Susah payah dalam berusaha juga tidak lagi. Kenapa? Bukan saudara, bukan dagingmu yang bekerja, tapi Kristus in you is the hope of glory. Kolose 1 ayat 27. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya apa? Rahasia. Kenapa berkali-kali dikatakan rahasia? Karena nggak semua orang, walaupun orang Islam itu tahu ini. Rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan, di dalam terjemahan bahasa Inggris bukan Kristus yang datang, tapi Christ in you is the hope of glory. Filipi 4 ayat 19. Ya, betul. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam yang ada di dalammu. Jadi kalau saya ngomong sama orang, Allahku, Paulus ngomong itu, akan memenuhi segala keperluanmu menurut Kristus Yesus. Kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus yang ada di dalam.
Kalau Kristus Yesusnya kecil, dagingnya besar, pemenuhannya ada kecil. Sebab itu Kristus harus semakin besar dan daging itu harus semakin. Itu yang Yohanes ngomong. Itu yang Yohanes ngomong. Karena kalau Kristus menyatakan diri, bangsa-bangsa nanti akan ada lawatan terakhir. Saudara ngomong, tumpangi tangan dalam nama Yesus, bertobat. Itu seperti deep kolot antu deep, kedalaman sini nyentuh kedalaman, karena ini yang menghidupkan. Kuasa itu datang dari sini, manusia, roh yang baru. Itu yang seperti Yesus ngomong, hai laut Galilea ombak, diam dalam nama Tuhan Yesus. Karena bagaimanapun juga kita punya nama di atas segala nama. Waktu Yesus ngomong, diam kau laut, diam. Ini yang di dalam ngomong begitu, maka yang di luar diam. Harus tunduk. Saudara ngerti betapa mulianya saudara itu di hadapan Tuhan. Saudara dilahirkan kembali bukan benih yang fana, tapi benih ilahi ada di dalam saudara. Oh Pak, kok bisa jatuh nggak dalam dosa? Bisa. Yang lahir dari Allah Kristus itu tidak bisa berjatuh dalam dosa. Tetapi kalau saudara jiwamu ini, saudara adalah roh, saudara punya jiwa, tinggal dalam sebuah tubuh. Saudara melihat yang tubuh. 1 Korintus 6 ayat 16 ngomong, barang siapa mengikatkan diri kepada perempuan cabul, maka akan menjadi satu dagingnya yang bereaksi. Tapi barang siapa mengikatkan diri dengan Tuhan menjadi satu roh. Tergantung saudara. Di mana saudara mau mengikatkan diri? Artinya jiwamu itu mau dibawa kemana? Kepada kekhawatiran, kepada gosip, kepada ngomongin orang, ngomongin yang gak jelas. Ya seperti itulah nanti yang hidup. Tapi kalau kau diam di dalam Tuhan Kristus, aku percaya firman, selalu hadiran, selalu memuji menyembah, makanya akan kuat. Seperti kemuliaan ditutup pada waktu Adam berdosa. Orang lain, aku nggak tahu tuh. Kenapa orang ngomong ngampuni, susah ngampuni? Karena di dalam daging. Firman yang kukatakan kepadamu adalah roh. Bersifat roh, tapi kita bersifat daging. Roma 7 ngomong begitu. Aku mau melakukan yang baik, yang jahat ada. Nah gimana ini harus berubah yang roh jadi daging? Jawaban saya, tinggal di hadirat Tuhan. Rendam di hadirat Tuhan. Maka engkau tidak bisa lagi hidup di luar. Orang ngomong gosipin, dengar sesuatu yang gak enak, gak perlu ngampuni, gak perlu. Saudara, gak tahu tuh aku gak sakit hati. Kenapa? Arealnya beda saudara. Bukan areal daging, tapi areal roh. Gak tahu tuh diomongin. Gak tahu tuh. Kamu gak sakit? Enggak tuh. Kamu dijelek-jelekin. Oh iya, gak tahu tuh. Gak usah ngampuni. Enggak apa-apa kok, saya ini kok suruh ngampuni. Ya kan? Artinya apa? Roh sudah dipanggil. Amin. That Christ in you is the hope of glory. Bahkan kau memenuhi apapun, kau cuma ngomong yang Kristus yang di dalam jerit kepada Bapa. Belum tahu apa, misalnya butuh sesuatu, cuma ngomong Bapa. Oh tahu Tuhan kasih apa? Kristus. Pada waktu engkau memuji menyembah, engkau seperti bukan menyanyi kosong. Siapa yang kau puji? Kristus. Kalau kau nyanyikan misalnya, Kaulah Tuhanku, seperti engkau ngomong. Siapa yang diajak ngomong? Kristus itu. You are Christ. Dan dia pada waktu dipuji, dia akan menyatakan dirinya. I am.
Itulah yang namanya kalau kau di hadirat Tuhan terus, akan ada pengurapan yang mengalir. Dan dia nyatakan selalu firman dari dalam perutmu, dari dalam rohmu, perut itu bicara roh, mengalir aliran-aliran air kehidupan. Yang pada waktu engkau ngomong, menghidupkan, dan menghidupkan. Dunia ini sedang berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap dalam hidup saudara. Sehingga pada waktu Kristus Yesus datang, kau akan menyatakan yang adalah hidup saudara. Dan kalau engkau Kristusnya di hidup, kalau enggak daging terus, walaupun kau Kristen, itu Kristusnya terhimpit. Kenapa? Aku gak bisa apa-apa, aku gak pernah dikasih makan, aku tinggal. Tubuh baitmu adalah tubuh bait daripada rohku. Sebetulnya Roh Kudus itu bukan langsung tinggal di dalam tubuh ini. Ada roh dulu. Roh Kudus menyatu dengan roh kita. Kenapa orang luar gak bisa didiami Roh Kudus? Gak ada roh yang bisa ditempelin. Gak ada Kristus, benih ilahi yang tidak bisa berbuat dosa itu gak ada dalam hidup orang yang tidak percaya. Itu ada di dalam orang yang sudah lahir baru. Itulah sebabnya Yesus bercakap dengan Nikodemus. Dia ngomong apa terus langsung Tuhan celmong, kamu harus lahir baru. Kalau kita lihat pembicaraannya itu kan, engkau guru, engkau tidak ada yang bisa melakukan kecuali itu lahir dari Allah. Langsung Yesus potong aja. Terus kalau kau tidak dilahirkan kembali, kau tidak bisa masuk ke kerajaan surga. Apa yang dilahirkan daging adalah daging. Apa yang dilahirkan roh adalah roh. Yohanes 1 dia ngomong ini, kita ini orang-orang yang bukan ada kita itu keadaan kita oleh keinginan seorang laki-laki, tapi oleh karena firman Allah. Firman itu harus semakin tebal dalam hidup kita. Terus firman, terus firman, terus firman. Sehingga pada waktu masa datang, firman itu yang akan menyelesaikan. Yesaya 55 ayat berapa? 8 kalau nggak berapa ini. Firman yang diperkatakan kembali kepada Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman itu yang akan Tapi kalau saudara ada di dalam Kristus, kalau dagingmu mengatakan firman, no power. Kristus yang ada dalam ngomong satu firman, maka laut itu akan tutup. Kadang saudara diizinkan mengalami untuk perkara-perkara daging yang tidak enak. Memang itu terjadi. Masalah dan sebagainya. Tapi tujuannya kau akan melatih Kristus semakin besar. Kalau kau Kristus semakin besar, masalah boleh terjadi. Itu yang Daud ngomong. Jangan ambil rohmu dari masalah. Dia tiba-tiba saya beda masalah. Nah, itu kemenangan. Lebih dari pemenang itu begitu, gitu. Baru ngomong, masalah, pergi kamu, pergi. Nanti masalahnya pergi kenapa? Kau sudah menang, mau diapain lagi? Nah, tapi kalau kau belum pernah menang, ya gimana ya? Bingung sendiri gini. Daging ternyata. Tujuan Tuhan menjadikan kau anak-anak Allah adalah supaya kau seperti Kristus. Amin. Terkadang kita bisa lari dulu. Kenapa? Kesengsem dengan sesuatu. Langsung pikiran kita semalam berpikir terus. Gimana yang mengolah bisnis ini? Tuhannya dia. Kenapa? Ditinggal. Tetapi ada ayat yang ngomong bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Supaya kita dimuliakan juga bersama-sama dengan Kristus. Tidak pernah bisa lepas dari dia. Karena apa? Yang masalah itu di luar. Ibadah itu di luar. Tetapi yang gak pernah bisa diambil daripada saudara itu Kristus. Itu yang Paulus ngomong ini. Semuanya aku anggap sampah. Setelah aku mendapatkan Kristus, aku berusaha mengejar supaya aku mendapatkan Kristus. Diam di dalam Kristus. Karena dia tahu benih
Adam jatuh, terus Tuhan ngomong kan, keturunan wanita ini akan meremukkan kepala iblis. Hanya Kristus dalammu yang bisa menang melawan iblis. Dagingan tidak bisa. Oleh sebab itu, saudara, saya tidak ngerti, setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang masuk hadirat Tuhan di dalam Kristus dengan pujian, nyembah, kadang doa sendiri, memperkatakan terus itu sampai benar-benar yes, ada. Tapi saya sendiri itu lebih suka duduk diam di hadapan Tuhan. Ini saudara temukan kuncimu masing-masing. Ada yang ambil gitar terus puji Tuhan sampai hadirat Tuhan ada. Itu perlu. Kenapa? Itu seperti handphone, mesti dicas kembali. Ada kekuatan. Satu ayat terakhir, Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Ayat 30 dulu ya, Yesaya 40 ayat 30. Orang-orang muda menjadi lesu, lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi, mereka berjalan dan tidak menjadi. Harusnya kita bisa berjalan bersama-sama Tuhan. Nah, kenapa berlari dahulu? Kita harus ngerti, rasanya nggak ada Tuhan di mana ya? Kita berlari. Di mana sih Tuhan? Ternyata di sana. Cari terus. Musa itu pada waktu dia turun dari Gunung Sinai, dia disuruh membangun satu tabernakel. Tabernakelnya itu ada halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus. Tadi di Daniel 9 ayat 12, untuk mengurapi yang maha kudus. Nggak bisa kecuali di dalam Kristus. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Orang memuji itu karena kebesaran, betul nggak? Oh, kamu cantik sekali, kamu ganteng sekali, ya kan, karena keberadaan orang segala sesuatu itu, ya kan? Mengucap syukur, masuk gerbangnya, dan terus itu adalah di mana ruang kita bisa mulai berdoa. Tuhan, terima kasih, ucap syukur, berkati bisnisku, berkati ini. Tapi dia belum ketemu Tuhan. Dia mulai cari masuk ke ruang kudus. Dia cari. Proses cari itu gak gampang. Terkadang orang duduk menantikan Tuhan. Tuhan di mana? Kayak nggak pernah. Udah bulanan sih. Nggak bisa cukup 5 menit keluar lagi. Nggak pernah ketemu, saudara. Nggak pernah rasanya kayak ketemu gitu loh. Kadang lama sekali. Tapi kadang-kadang baru duduk, kau sudah tunggu, kau sudah ada Tuhan. Gitu. Nah, ini harus menjadi pengalaman. Itu namanya seeking room, ruang mencari, itu di ruang tengah. Tetapi ruang maha kudus adalah ruang menyembah. Orang menyembah Tuhan bukan karena kebesaran Tuhan. Jangan salah terima, nanti saya akan salah. Tapi karena pribadi Tuhan, dia ketemu pribadi Tuhan. Orang yang ketemu pribadi Tuhan, pasti dia menyembah Tuhan. Dan dia tersyukur, kenapa? Pribadinya itu luar biasa. Ketemu Tuhan. Dan menyembah itu pribadi demi pribadi. Memuji, bisa seluruh jemaat memuji dengan satu lagu. Tapi menyembah gak bisa. Ketemu Allah.
Saya cerita salah satu pernah, itu hari saya dalam jemaat, terus kita muji, menyembah gitu. Mereka muji nyembah, tapi Tuhan ngomong, kamu duduk di hadapanku. Oke, saya duduk. Oh Lord Jesus, saya masuk di hadirat, saya kepada Tuhan. Tapi pertama kali saya ngomong ini, Tuhan, aku mau berdoa buat ini. Tuhan ngomong apa? Diam. Jadi saya diam. Oh, akhirnya itu saya nikmati bersama Tuhan. Setelah sampai akhir, karena kita berjemaat, jadi akhir karena ada waktunya ending gitu. Aduh, terima kasih Tuhan. Begitu saya mau selesai, Tuhan ngomong, Tuhan, maksud saya mau ngomong, aku mau berdoa buat ini. Saya belum ngomong, dia sudah ngomong dahulu. Aku sudah dengar doamu. Aku belum ngomong. Kok engkau sudah dengar? Kan tadi kita ketemu toh. Aku tahu semua kalau kita ketemu. Oh, aku nggak perlu doa lagi. Bahkan aku sudah jawab. Dengar Tuhan itu di ruang Maha Kudus. Jawaban doa itu di ruang Maha Kudus. Kenapa kadang saudara lama berkumpul di sini, sepalitan di sini, saudara nggak pernah masuk ketemu dia. Bahkan kau dirubah Tuhan itu di sini, di ruang Maha Kudus. Mazmur 91 itu di sini. Satu ayat lagi. Tadi saya ngomong terakhir ya. Ini tak tambahin apa? Mazmur 46 ayat 10. Apa dikatakan? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di. Kalau saudara itu di sini cerewet, di sini cerewet. Wah, gempita, bersorak-sorai di sini. Semakin ke sana semakin hening, semakin diam, semakin diam. Kalau saudara berdoa, misalnya nih, Tuhan aku mau ketemu. Saya pernah katakan ini di tempat ini, mungkin waktu pertama kali saya dipanggil, saya juga ngomong ini. Tuhan. Terus saudara ingat, kompornya si pakai ini dulu ya. Saya sok bocah sekolah samune apa? Itu jiwamu, itu harusnya ke roh, itu nggak bisa diam. Daging terus. Tuhan, tolong besok bisnisnya utang. Piye Tuhan? Paksa Tuhan. Itu di sini. Tuhan ngomong apa? Diamlah. Ketahui aku ini Allah. Yang kalau ngomong apa yang tidak ada itu menjadi ada hanya dengan berfirman. Terus merangkak saudara berjalan terus. Jiwamu balik sini, jangan jalan-jalan ke pasar dulu, jangan makan malam lagi, makan malam ada waktunya. Itu seperti dagingmu diserap, ditelan hilang di dalam kemuliaan Tuhan. Sampai satu hari saudara bisa, aku kok bisa menang lagi? Nah, di situ Tuhan mau berbicara. Semakin hening suasana yang kok rasanya hilang ya. Kok nggak mikir apa ya? Nah, di situ Tuhan mulai berbicara. Semakin dalam, semakin lebih dalam lagi. Ku cinta kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Dan ada yang masalah metusik. Itu urusanku masalah. Aku ketemu Yesus. Jangan tinggalkan aku. Jadi
Keselamatan itu satu paket, saudara. Keselamatan bukanlah saudara usaha satu paket. Saya tutup dengan cerita lah, biar happy-nya. Pada tahun 1800 akhir, awal 1900 itu kebangkitan Amerika. Jadi banyak orang dari Eropa itu pergi ke Amerika. Nah, ini true story. Ada orang yang hidupnya pas-pasan naik kapal. Pada waktu itu kan kapalnya masih bukan seperti sekarang ya. Dari benua Eropa ke Amerika. Nah, si kapten ini perhatikan. Ini ada satu orang yang pergi naik kapal ini kok di kamar terus. Gitu. Breakfast gak pernah ketemu, lunch gak pernah ketemu, dinner gak pernah ketemu. Begitu kapal mau mendarat, dia baru keluar. Ditanya sama kaptennya, Bapak itu kenapa nggak pernah breakfast, lunch, sama dinner? Gak pernah ketemu. Saya di kamar sambil bawa kantong besar, dia ngomong begini, iya Pak, saya nggak punya uang lebih. Jadi saya dari Eropa, saya sanggup cracker, sanggup apa, sebisa saya menghemat. Jadi saya nggak pernah keluar, kenapa? Saya sudah sanggup sendiri. Hah? Kamu nggak baca waktu kamu beli tiket? Kan di tiketnya sudah ditulis. Semua tiket ini include breakfast, lunch, dan dinner. Dilihat, oh iya, dia baru tahu, saudara. Kelihatannya seperti itu. Kalau kita tidak membaca Alkitab, tidak dengar Roh Kudus, kita bahkan tidak juga mengerti apa yang Tuhan sudah siapkan buat saudara. Amin. Kelihatannya sederhana. Semua satu paket keselamatan. Kau Tuhan akan memelihara hidup. Percayalah. Percayalah. Daging ini bisa percaya? Enggak. Daging itu berontak. Yesaya 30:15. Ya kan? Tinggal tenang dan percaya terletak ke. Tapi kamu enggak. Aku mau berlari cepat. Aku mau naik kuda cepat. Pengejarmu akan lebih cepat lagi. Dengan tinggal tenang dan bertobat, engkau akan diselamatkan. Amin. Tinggal di hadirat Tuhan. Puji Dia. Senangkan Dia buat perkenanan. Maka yang jauh itu menjadi dekat. Itulah perhentian yang Tuhan sediakan. Amin. Jangan keluar karena Tuhan ngomong kamu aku bawa ke tempat perhentian. Semuanya sudah selesai. Waktu Yesus di kayu salib dia ngomong it is finished, sudah selesai. Bagian kita tinggal menikmati semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Hambamu sudah sampaikan Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk disampaikan malam hari ini. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang bisa mewahyukan kepada setiap kami. Sebab itu Tuhan perlu pewahyuan. Dan biar firman ini tetap tinggal di dalam manusia batiniah kami. Dan bertumbuh dan bertumbuh. Lebih besar, dan lebih besar. Kristus harus semakin besar dan tubuh daging kami harus semakin kecil. Kami tahu Tuhan, dunia ini sedang menuju ke suatu titik yang tidak menentu. Tapi firman-Mu dan Kristus yang ada di dalam hidup kami akan menyatakan kemuliaan pada waktu Engkau datang. Oleh sebab itu, kami berdoa Tuhan Yesus, biar lawatan akhir, gelombang akhir, penuaian akhir itu boleh terjadi. Dan kami ada di sana. Dan juga Tuhan, kami juga Kau pakai untuk menahan setiap bencana sebelum waktunya. Kami berdiri bagi kota kami, bagi saudara kami. Terima kasih Bapa untuk
Kristus di dalam kami. Yang percaya katakan, Amin.